Udah ini. Oke, kita sekarang ada di Pekerja Event. Dan tamu kita adalah Genta Fajar. Iya, nah, Mas Genta Om Genta Fajar. Om Mas apa Mas? apa Om apa Apa Pak De, Bude? Panggilannya Kang. Kang. Karena dari lamanya di Bandung. lama di Bandung. Oke, Kang Genta ya. Ya, Kang Genta kumaha dagang? Damang deh. Ya. Hidup adalah dagang. Iya, Hidup adalah dagang. Iya. Bener juga itu ya. Karena kan 9 dari 10 pintu rezeki dari dagang. Dari dagang. Iya. Termasuk Jadi kalau ini. Kang Genta dagangnya apa? Dagangnya banyak. Pengusaha pokoknya. Oh, pengusaha. Naon we diusahakeun. Iya. Pengusaha jadi usaha we gitu ya. Usaha we. Naon wae aya gitu ya. Naon wae aya. Iya. Tapi Iya. yang terakhir dikerjain yang intens apa? Kalau core bisnis dunia event. Event. Industri, Ada kreatif industri. Ada IO. Ada IO punya, ada Oke. Apa namanya IO-nya? Bakpao Inc. Entertainment Service. Apa? Bakpao Inc. Bakpao Ing. Entertainment Services. Ing itu incorporated. Ya, Ya. INC itu. Kenapa Ini bakpao? Dagang bakpao Nah, jangan-jangan. Ini ini- dagang lagi nih jangan-jangan. Udah bakpao nih. Jadi Ini ini, lucu ini nih. nama yang unik. Jadi Bakpao itu adalah panggilan kesayangan pacar sebelum jadi istri. Karena pacar gua tuh montok. Oh. Jadi gue panggil kesayangannya adalah Pau karena kayak bapau. Oh, emang kayak bakpao gitu. Iya. Iya. Tahun iya. 2006. Tahun 2006. Akhirnya waktu itu dapat orderan pertama bawa magician. Dulu Oke. ada di Magician The Master ya. Iya, The Master. kan? Master, ya. Ada namanya Dino Vega lah. Orderan pertama temen bilang, lu pakai bendera dong, kayak teman-teman IO yang lain. Iya. Oh, jadi itu belum ya? Belum ada, karena dulu masih freelance IO Iya. gitu kan, bantuin. Namanya apa ya, teman-teman mungkin Republik, Ardan Komunika, kayaknya keren-keren kan? Bandung soalnya ya. Ini bikin itu katanya minta invoice katanya, belajar kan? Bakpaweh, gitu, bahasa Sunda. Bakpaweh, Iya. gitu. Serius? Iya, ditambahin sama temen INC ya, gua tambahin karena Gating. Dulu ada di Bandung Gating. Iya. Karena kita bergerak agent apa aja kita bisa sambung-sambungin, akhirnya gua tambahin bawahnya entertainment services. Oke. Apapun yang berhubungan dengan Hiburan. hiburan, gua bisa siapin Services ya. sampai hari ini. Sampai hari. Tapi seiring perjalanan akhirnya bisa dong. Maksudnya gini, bakpao itu selain istri tercinta, Oke. apa nih? Nggak, tetap nggak bikin. Filosofinya nggak bikin. Enggak, hanya Enggak. itu. Ya, Oh, karena iya. nama yang gua sayang aja. Akhirnya sekarang jadi istri kan. Jadi istri. oke. Tapi panggilannya udah enggak apa-apa udah. Nggak. Panggilannya Udah, udah berapa anaknya? Hah? Alhamdulillah masih ikhtiar. Oh, masih ikhtiar ya. Biasanya kalau udah lama, gitu bener. Woi, udah nggak pau-pau lagi. Udah nggak pau-pau lagi. Kalau pau dia marah dia. Tapi kan awalnya cuman agency lah. Ya. Agency ya. Agency. Middleman. Iya. Kita Ya. nyebutnya selisih manajemen. Yang penting ada selisihnya baru kita kerjain. Penyelia jasa. Iya. Tapi lu ngomong selisih manajemen akhirnya dipakai sama temen gue tuh. Wah, Dia- man, dipakai lu sih lama sih man bikin. Loh, Haki dong. enggak. Iya. Temen gua bikin pejuang selisih. Oh. Nah, apa-apa. jadi ada selisihnya. Gua bilang gini, lah punyanya Abdel nih, gua bilang Abdel kemarin ngomong selisih. Gua bilang ya udahlah, nggak tahu sih Abdel udah patenin apa belum. Selisih manajemen lah. Selisih kalau selisih doang ya. Ya, selisih manajemen. Selisih manajemen cepetan man. Jadi, Temen gua ada pejuang selisih tuh. iya. PS jadi dia ininya. Oh, kan pertama ngejual talent doang kan? Ngejual talent. Nah, terus berkembang jadi sekarang Akhirnya kan banyak teman-teman waktu di Bandung itu Gen, Kang bisa genset nggak? Oh bisa, gitu. Pokoknya kan bisa dulu kan? Iya. Abis itu Iya. mikir, Iya. kemana ya? Iya. Genset akhirnya berkembang, akhirnya jadi lokal partner Oke. di Bandung ya. Iya, Karena selalu kan gitu. Dari 2006 tuh, Eh, jadi berkembang lokal partner. Jadi nggak hanya ya bawain talent lah, caloin lah. ya, nggak nyaloin doang ya. Akhirnya berkembang jadi supporting yang lain. Sporting yang lain, Iya. equipment ya. Nggak hanya manpower, akhirnya production. sampai ya konsep, tapi memang spesialisasinya adalah supporting.
Oke. bukan yang maju untuk tender. Oke. Yang Oke. supporting aja. Cing Abdel pengen bikin event di Bandung, cari lokal dong. Ya. Gue ada di sana. Oke. Lebih supporting. Konsepnya udah jadi. Konsep udah jadi. Gue udah punya konsep jadi, gue Ya, kasih, ini ya. Kang gue mau bikin begini, siapin Ya, segala supporting sesuatunya. ya, supporting. Ya, ya. Nego-nego aja kan. Ah. Karena gue males untuk tender-tender. Iya, iya, iya. Proposal, Capek emang. balik lagi gitu Iya. kan. Biarin deh, apa namanya, rezekinya. yang memang bikin rezeki orang kedua. lain lah ya, gitu ya. Rezeki kedua nggak apa. Iya. Iya, Tapi kan uang lebih dikit. Apa lebih gede malah? Yang mana? Supporting dapatnya. Tergantung. Bisa jadi, tergantung. bisa tergantung jadi. kan tergantung dapurnya. Iya, iya. Tergantung dapurnya. Mungkin sekarang udah punya barang-barang sendiri kali. Nah, karena gua mainnya di supporting kebanyakannya jasa, akhirnya gua tidak mengambil barang-barang produk. Oh. Jadi gua hanya nyolok-nyolokin aja. Jadi nggak Iya, punya Akhirnya mungkin. aset, Aset nggak ada ya? Equipment nggak ada. Dari dulu memang tidak main di sana. Enggak. Oh. Oke. Ya tinggal membangun relasi aja. Tinggal membangun Kalau jaringan relasinya bagus gitu kan, Cing. Ya jangan segitu, kalau sama gua sama yang lain segitu, sama gua sih ya kira-kira gitu ya. Selisihnya di situ gitu. Iya, iya, iya. Ya kan kedekatan itu tadi, kalau udah sama vendor kita udah deket kan ada aja itu. Ada Bayarnya bisa back to back. Iya, iya. Harganya bisa dapat cakep, akhirnya punya selisih ke selisih. teman-teman IO ya. Betul. Tapi nge-create satu event sendiri pernah CEO. Nah, dulu pernah bikin IO, Ah. namanya Fair Pro Indonesia di Bandung, karena termotivasi sama teman-teman yang ya banyak kasih, lu bikin IO lah, kan jaringan udah banyak. Sempat bikin tuh, Cing, 2 tahun di Bandung, Fair Pro Indonesia. Cuman mungkin karena rezekinya gue itu di supporting seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, Jadi iya. nggak berjalan dengan sesuai dengan rencana. Iya. Ikut tender, datang ke Jakarta, balik lagi, Iya. presentasi sana sini. Ada Capek. menang juga ada. Ah. Cuman mungkin karena memang paknya, apa bahasanya itu paknya ya. Iya. Paknya itu memang di supporting kayaknya gua. Ah. Akhirnya jadi sebuah IO yang beneran itu nggak berhasil. Oke. Mindset mungkin. Bisa jadi Kan bagaimana kita mengatur ininya, begitu kita udah kepengennya di supporting tuh kayaknya begitu mengerjakan Males ya. supporting tuh dengan senang hati gitu. Iya, iya. Betul. Tapi begitu ke sana kayak capek banget capek sih gue banget. bolak-balik Betul. pitching lah bikin ini. Nah, itu yang membuat akhirnya gitu. Kayaknya Iya, ya, kayaknya oh ya udah sportingnya deh gitu. Iya, kayaknya Iya kan? bedanya Nah, iya gitu. kayaknya bisa begitu tuh. Nah terakhir event apa yang di support? event itu terakhir gue bikin, ya ini bikin. Iya, bikin. Nah, jadi gue kan sekarang udah di Jakarta nih, Iya. udah 7 bulan di Jakarta. Iya. Jadi Ini baru pindah nih. Ya, udah 7 bulan lah. Baru pindah ke Jakarta 7 bulan nih? puasa. Ya. Setelah 23 tahun di Bandung. Gue orang Ciganjur, Cing. Oh, oke. Oh, aslinya orang Ciganjur sebetulnya. gua. Cuman 23 tahun di Bandung sejak kuliah. Ya. Oh, kuliah nggak pulang-pulang. Pulang-pulang, Oke. nikah, dapat bisa bangun usaha di sana. Baru sekarang balik lagi ke sini. Yang terakhir itu adalah konsernya ini Java Jive dan Elemen Oke. di Bidakara. Di Bidakara. Ya. Nah, lu support apanya? Bikin malah. Itu bikin. Bikin. Oh, malah bikin. Gue kolaborasi dengan IO Jakarta. Oke. IO Jakarta kolaborasi yang terakhir ya. Ya. Itu membuat konser tiketing. Oke. Gitu. Promotor berarti ya. Jadi promotor ya. Waktu itu 80% lah. 80%. 80%. Promotor. Promotor ya. Kalau itu promotor kan, kalau Nah, kita itu- buat jadi promotor. Nah, itu yang modalin tuh Bidakaranya, Cing. Oh, Di sponsor? Bidakaranya memang mau bikin event. Bikin event, promotion tempatnya lah. Iya, iya, iya. Untuk mendatangkan traffic kan. Iya. Nah, Oke. Itu di mana ya, di ballroomnya itu? di ballroomnya yang Binakarna, yang Binakarna, Binakarna Iya, itu. iya, iya. Yang ada 1, 2, 3. Padahal dia bukannya udah rame ya? Nggak, jadi Bidakara itu imagingnya adalah gedung perkawinan. Ya. Oh iya, maksudnya rame untuk perkawinan. Iya, makanya Oh, dia mau kasih tahu ya. kasih tahu bahwa bisa sekarang juga bisa nih. nongkrong, bisa apa, Bisa konser, apa, oke, gitu. oke. Kalau Pak ngambil dari kawinan Sabtu Minggu doang kali orang isinya. Betul. Sabtu Minggu Sabtu doang. Ini weekdays-nya mau diisi ya. Dan kemarin juga ada pamerannya lah. Ada pamerannya di Ya, bawah itu. ya kadang-kadang tempat itu kan begitu. Ya kan yang susah itu adalah weekdays-nya. Kalau weekend mah pasti keisi lah. Yes. Ya kan Kalau ballroom. kalau ballroom tuh pasti keisi lah. Ada kawinan, ada apa, pasti orang nyari banyak gitu kan. Banyak nyari tempat gitu. Terus lo juga founder event owner. Nah, Itu apa? Event owner itu apa? Event Honor adalah salah satu komunitas pemilik perusahaan event. Oke. Harus pemilik, Harus pemilik. harus director. Oke. Jadi syaratnya itu ada akta, Makanya event owner. ada event owner. Nah, gue itu salah satu dari orang-orang yang generasi pertama yang mendirikan, ngebangun event owner sampai hari ini.
Oh. Tapi memang event owner itu sifatnya kekeluargaan, Cing. Ah. Bang. Jadi memang dia bukan seperti asosiasi lah. Oke. Yang Perkumpulan aja gitu ya. Nah, yang kumpul-kumpul saja. Tapi memang yang unik kalau lu bukan pemilik lu nggak bisa masuk. Harus pemilik. Harus Dibuktikan pemilik. dengan akta Perusahaan. Iya. Oke. Iya. Waktu gua ke Makassar apa siapa ya? Ada event owner juga namanya siapa ya? Aduh, gue lupa lagi. Emang udah sampai se Indonesia udah? Udah se-Indonesia. Udah se-Indonesia. Oke. Indonesia. Apa nama itunya ya? Apa? Gua lupa lagi. Makassar? Iya, gue lupa dah. Udah lah. Namanya Hasbi, Acul. Bukan. Udah lupa dia. Mas Pon. Ya, iya Mas Pon. Yang udah Ubanan. Ya. Apa namanya? Mas Pon itu dimensi kalau nggak Oh iya, salah. dimensi betul. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh, ininya Nah, anggotanya. kayak gitu. Nah, jaringannya Orang-orang kayak gitu. kaya doang dong isinya. Dia aja kaya banget Mas Pon kayaknya. Lu juga kaya berarti ini. Ya namanya owner, Del. Iya. Namanya owner ya kan? Namanya owner pemilik gitu. Ya ada yang kaya, ada yang enggak. Ada yang kaya, ada yang enggak. Ya tergantung ininya apa namanya? Tergantung keahlian. Tergantung keahlian, tergantung kerjaannya lah. Tergantung gocekan. Tergantung kondisinya ya. Iya. Nah, itu ada berapa ininya? Apa namanya? Anggotanya? Ya mungkin udah 200-an ya. 200-an ya. Masih terus membuka gitu? Masih terus ada. Masih terus membuka. Cuman kan tinggal kurasi kan. Iya, Ada yang mau masuk baru, kurasi dulu. Jakarta udah kebanyakan belum. Yang belum ada mana nih? Misalnya Makassar, baru ada 2, masukin lagi gitu. Kurasinya Loh, gitu. Maksudnya ini ada orang masuk bukan dari Makassar, dimasukin Makassar. Enggak, maksudnya kalau dari Makassar misalnya ada Makassar masuk nih, dikurasi. Kalau Makassarnya udah kebanyakan, nggak usah dulu. di hold dulu. Di hold dulu. Oke. Kita buka yang Tunggu Makassar yang satu bangkrut gitu ya. iya. Jangan dong, Del. Jadi udah dipastikan yang ada di situ yang kaya-kaya aja. Iya. Kalau yang Enak ya? bangkrut, maaf lah ya. Gitu. Ngumpulnya enak sama orang kaya-kaya ya? Iya. Iya. Enak, di Jadi seafood mahal. kalau kumpul-kumpul kan keputusannya cepat. Iya, betul. Karena owner semua. Nggak butuh ntar saya nanya bos saya dulu nggak gitu ya? Iya. Tapi ada gak? Itu kan memang cuman wadah kayak komunitas aja kan. Kumpul-kumpul ya. Tapi akhirnya ada keuntungan bisnis gak dari situ? Pasti ada. Dari event owner? Pasti ada. Biasanya kerjasama gitu, ada orang atau gimana sih itu? Biasanya misalnya ada pekerjaan. Ya. Nanti kita di Surabaya. Nanti tinggal dicari. Apa namanya? Hendra, produksian ya. Jadi Iya. Kan itu gunanya ya, gunanya Jaringan, klub atau jaringan itu kan Iya. dia lebih mudah dan lebih terpercaya gitu. ya terpercaya. Bener nggak? Itu tadi kan. Makanya kenapa harus ada akta? Karena banyak kasus-kasus yang suka kabur-kaburan kan. Iya. Kalau ada aktanya kan sedikit banyak kan Ada menjaga jaminannya. kredibilitas itu. Iya. Banyak Cing yang kejadian-kejadian promotor kabur kan? Banyak. Terus hilang aja. Ya Ya. benar. Tapi kalau yang di event owner sudah teruji? Ada aja juga tapi. Ada juga. Ada lah ya, itu namanya manusia. Ya, cuman resikonya dia lebih besar. Lebih besar. Iya, betul. udah nggak dapet. Selesai. Udah nggak dapet Ya sekali itu doang, kayak istilahnya kalau bola lari itu sekali tepuk doang selesai dia pasti keluar dari Selesai, situ. iya. Karena pasti dikeluarin kan? Gitu kan? Bahkan sampai ada yang pernah juga kalau kita bahasanya mah menyelewengkan jabatan lah, wewenang. Maksudnya? Pendirinya juga pernah ada punya case. Akhirnya ya teman-teman semua kuncen. Kita sebutannya dulu kuncen. Founder itu kuncen? Ya apa namanya pengurus lah. Pengurus itu kuncen gitu kan. Akhirnya melakukan sebuah tindakan yang memang ya seharusnya dilakukan. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu DO. ya dia keluar. Dia pendirinya. Tapi akhirnya dia keluar. Oke. Iya. Ya itulah itu namanya dari situ memang betul-betul manusia tempat salah dan dosa ya. Betul. Iya enggak? Gimana? Menurut lo gimana? Bagus. Oke. Cocok lah ya. Lah ya benar gitu. Ini udah pendiri loh. Pendiri orangnya udah banyak, anggotanya banyak masih nyeleweng ya kan? iya. Itu kan itu tadi khilafan. Iya. Jadi enaknya kalau di komunitas atau ya apa namanya kumpulan yang kayak begitu, misalnya kita ada job di Surabaya misalnya gitu. Hendra, lo kerjain ini ya, dia nggak perlu pakai perjanjian dulu karena lo saling percaya gitu Trust-nya ya. udah besar. Jadi paralel bisa ya. Surat menyurat nyusul aja dah. Lo dan, kerjain dulu dan gitu. dia selain punya beban sama kita, dia juga punya beban sama lingkungan Sama itu tadi kan. Gitu sama klubnya ini gitu lah, malu lah gua. Dikasih anak Jakarta kira-kira gitu ya. Gitu. Itu yang kita ngasih juga lebih tenang tuh kayaknya kan. Karena terkadang kan juga suka dilempar nih misalnya. Iya. Palu siapa ya gitu kan? Iya.
oh ini direferensikan kan. Kadang-kadang kita suka tanya dulu nih sama kuncen. Iya. Aman nggak? Legalnya ada nggak? Gitu. Ya baru kalau misalnya, oke. Tapi kadang-kadang juga ada yang memang tidak apa ya, tidak ke teman-teman yang di dalam kan tergantung kebiasaan kita kan. Iya. Itu Itu ada juga. nggak masalah. Nggak masalah. Kan namanya komunitas, kumpulan. No hard feeling ya. No hard feeling. Oke, karena teman-teman juga misalnya Palu juga misalnya ada 10. Yes. Mau pakai siapa kan itu Ya. juga lagi-lagi tergantung kedekatan lagi Kedekatan ya. lagi. Harga juga kan. Harga. Oh, tetap ya. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Iya. Yang dibawa pulang yang mana gitu. Duit siapa yang dibawa pulang? Terus Gitu. Mas Imarindo juga. Imarindo salah satu ya yang lama juga. Karena karena itu tadi basicnya dari Bakpao Inc. Iya. Akhirnya kan gua memanajeri beberapa talent lah. Iya. Sampai sekarang masih. Sampai hari ini ada, cuman yang paling core-nya itu adalah Laserman Indonesia. Laserman. Oh, jadi kalau gua ada event terus ada yang laser dancing laser itu Yes. dari lu. Nah, itu gua dulu bikin 2009 pertama. Oke. Oh, pertama ya. Iya. Yang pertama 2009 namanya. Yang digelapin dulu. Yang digelapin dulu. Digelapin terus nari-nari gitu. Nah, itu ada orangnya main laser yang bisa dipatah-patahin. Laser sama lighted beda ya? Beda, itu LED kan. Ya LED itu. Itu beda ya? Beda. Kalau laser tuh berarti dia pakai itu ya? Apa namanya ada tongkatnya itu? Tongkat laser. Harus gelap. Harus gelap betul. Harus gelap. Harus gelap Hari ini banget. nanti malam main di Prambanan. Prambanan Candi. Prambanan Candi. Ntar dulu. Acaranya L'Oreal. Malam ini tanggal 7 kan? Nah, tahu nggak? PT-nya siapa? Panglima Event. Punya dia. Loh, Lah si goblok. Gue baru mau ngomong. Siapa yang kontrak? Panglima Event ya? iya Panglima Event. Mbak Gini ya? dia nih. Gini. Gini, Mbak Evi, Iya, Hugo. gini Evi. Hmm. Nah, itu. Owner siapa? Gue cabut dulu ya. Lo ada dua di sini MC-nya kagak dia gue lo. L'Oreal itu tadi, Del, kita ngajuin dia milih apa-apa gitu. Berarti Iya. kebetulan, Cing. Sekalian lagi pelunasan. Lunas ya. Ini dia nih kalau nagih gini, Jel. Nagih kan biasa, bagian Panglima luar biasa. Sudah aman. Iya. Alhamdulillah, iya. Ini makanya gua kagak bawa apa-apa, gorengan doang, duitnya ke sini. Duitnya kesedot ke sini, On. Wah, kebetulan banget ya. Iya. Alhamdulillah. Bang Lima udah banyak dia. Ngegaji karyawannya gue. Oh gitu. Iya. Utangnya jangan dibilangin. Utangnya jangan dibilangin. Tunggu dulu. Duit yang kemarin buat kesini juga, Cing. Ya ini salah satu ini kami, investor kami ya. Oh, iya. Kalau kurang duit kesini larinya. Kagak investor, pinjem. Iya. Lah kan lu yang nggak mau emang kalau gue pinjemin Del gue mau bayar ini nih. Ya udah pakai aja gitu dia. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada ini. Biasa. Payah nggak ngerti gitu maksudnya. Transfer aja lebih gitu ya. Iya. Pakai ditanya. Transfer lebih aja kan Lah mau kan balikin. gue memanfaatkan dia nggak enak sama gua. Jadi berarti segini, iya udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi kita kebiasaan. Padahal sebenarnya kalau temen tuh harganya harus lebih mahal ya. Nah, udah tahu sama teman. Iya, Kalau mau iya. orang lain aja bayar mahal. Iya, Apa sama temen lo kurangin? Lu kenapa jadi dibahas? Udah kagak usah. Iya. Tapi sekarang akhirnya beberapa nih ada kartu nama yang dikasih. Ya, Lo ada di Motrix, Ya. ada di Persatuan Olahraga Roundnet. Ya, ya. Oke, Motrix dulu dah. Motrik. Motrix itu motor elektrik. Motor listrik. Motor listrik. Ya, filosofinya Motrik adalah motor listrik. Nah, itu apa tuh? Jadi kan sekarang kan Cing Abdel kan perkembangan industri motorcycle ini kan menuju masa depannya kan harus menggunakan listrik banyak Iya. listrik. Apalagi kan Jokowi sudah keluar kepresnya Iya. kan. Nah, akhirnya gue mencoba dengan beberapa sahabat-sahabat di Jakarta itu mencoba mengambil area itu dengan mendirikan perusahaan. Bikin motor atau jadi apa namanya itu kalau kayak gitu tuh? Ya, tujuannya adalah gue menjadi prinsipal. Jadi seperti oke. Honda ATPM gitu Ya, ya. ATPM. Prinsipal. Jadi Mereknya Motrix. mereknya gue membuat brand itu adalah motor listrik yang Motrix. Jadi Motrix. kalau dulu kan kita misalnya ada produk apa, Ya. serinya apa. Ya. Nah ini juga ini gue lagi Motrix develop. seri apa? Motrix serinya yang pertama nanti mau keluar. Lagi di develop Oke. Ngambil motornya dari mana? dari Cina. Assembly-nya di Semarang. Pabriknya, Pabriknya? perakitannya di Perakitan di Semarang. Semarang. Tapi akhirnya made in mana?
kita nyebutnya ini? Masih harus Cina ya. Harus Iya, Cina, ya? karena kita kan assembly doang. Karena Ya kan, kita kan assembly doang. Nggak ada apa namanya? Nggak ada spare part yang buatan Indonesianya. Nah, untuk Nanti syarat- pelan-pelan kudu begitu tuh. Nah, untuk syarat bisa dijual TKDN. keluar TKDN. Ya. Minimal itu di Indonesia tuh 40%, Cing. 40%. 40% dari satu motor ini harus Ya. buatan Indonesia. Ya. TKDN-nya. Iya, iya. Makanya kan ada mungkin dari sananya dinamonya aja, mesinnya saja. Oke. Sampai sini kan ban, Ya. terus Spion. spion. Spakbor, segala Ya, macam. yang mampu kita bikin aja di sini. Yang mau kita bikin aja. Emang kita belum mampu ya bikin itu? Kan kita nikel kita yang gede, cuman pabriknya nggak ada atau gimana sih? Mungkin apa ya, budgeting produksinya sepertinya, Cing. Mungkin. Merubah nikel menjadi baterainya itu yang mahal. Atau gimana sih? Bukan. Angka juga, Del. Angka ya. Angkanya itu misalnya gini, kalau lo bikin baterai, kirim dari sana ke sini sama bikin di sini, tetap masih murah kirim dari sana ke sini. Betul. Jadi percuma Ya, kita orang membuat. sana aja ngambil nikelnya Lah dari kita. Lah iya, tapi kenyataannya begitu. Misalnya gitu ya, apapun mungkin bukan baterai, yang lain lah. Gitu ya. Kalau kita import sama kita bikin sendiri, itu masih murahan import. Betul. Jadi kenapa kita mesti bikin? Akhirnya begitu kan? Kita memang istilahnya kita mau aku cinta Indonesia tapi nggak bisa dijual. Iya. Begitu bukan? Kecepatan produksinya juga. Dan harganya tuh emang kadang-kadang kurang ajar juga nih. itu yang harus menjadi perhatian ini. Asik. Minggir ah. Makanya dari kemarin mau balil gua. Makanya di sini memang harus memenuhi syarat itu TKDN 40%. Ya. Ya, ya, Gitu. ya. Kan kalau motor listrik sebenarnya bukan memudahkan ini ya. Maksudnya udah kita tuh nggak ada mesin, Yes. ada baterai sama dinamo doang. Dinamo benar. Nah, masa kita kagak bisa bikin? Maksudnya gitu. Itu tadi bisa. Terus? Harganya yang belum ngejar. Harganya yang belum ngejar, Del. Jadi kalau lu assembly misalnya nih satu motrik gitu ya. Kalau lu assembly doang, ini bisa dijual misalnya 5 juta gitu ya. Begitu lu bikin semuanya di sini kagak kejar 5 juta, gua harus jual 8 juta gitu. Atau bisa jadi nggak karena kita sudah ada kerjasama dengan Cina kan? Nah, Bisa jadi di sininya memang nggak dibuat sengaja. Iya. aja atau Iya. memang kayaknya gitu dah. Karena gini, di sektor yang lain misalnya garment, kita udah bisa bikin semua. Betul. Kita impor ke sana cuma untuk dilabelin doang. Artinya kan produknya udah ada bisa dibikin di sini. Betul. Kalau garment mungkin beda bahan kali. Iya maksudnya. Nggak beda. Secara Artinya konsep, secara secara konsep. konsep ya Iya, beda. iya. Tapi kemampuan itu udah ada, udah bikin sesuai dengan apa namanya standar-standarnya kaos Nike misalnya gitu. Udah sesuai standar semua. Cuman lo balikin dulu ke sana supaya Iya. bisa. Iya, kalau bicara kemampuan sih Indonesia jagoan sebetulnya. Iya, dia Iya kan? Kalau bicara paling kemampuan mah. paling Iya. Bukan meong itu, cuman mungkin memang di atasnya, Cing. Maksudnya Belum ada regulasinya ya. belum ada. Regulasinya gitu. Yang membuat memang 100%-nya di sini tuh kayaknya mungkin ya. Iya. Karena di sana masih banyak. Kayak Freeport aja lah gitu, bikin smelternya tuh lama banget nggak jadi-jadi. Sengaja supaya kita ekspor ngirimnya barang mentah ke sana. Kalau udah bisa diolah di sini, di sana dapat apa gitu? Betul. Bagi-baginya itu kan. Ya. Wah itu orang pejabat-pejabat yang punya wewenang ya. Iya. Pantesan Sama termasuk pantesan apa? Pantesan gua nggak jadi pejabat. susah, ya. Iya. Sama salah satu industri motor listrik ini yang bikin seksi kan. Iya. Baterainya, pintunya juga orang besar di sini juga baterainya. Karena kan Oh, sebanyak iya. apapun motor Iya, listrik iya. dibuat, Ya. kalau nggak ada Baterai baterainya nggak Cing, jadi. nggak jalan. Ada yang pegang udah itu. Ada yang pegang. Beliau udah pegang itu. Beliau udah Jadi pegang udah kuncinya. beres itu. Jadi kan kita ekspor nikel nih ke sana. Ya, Diolah sama dia Diolah. jadi baterai. betul. Masuk ke sininya orang itu yang punya wewenang. Yoi coy. Jadi kita ekspor nikel ke sana, balik jadi merek tuh. Kaos, sepatu. Bukan. Nike. Nike itu. Nike. Padahal kalau mau dipaksa ya oke, lo bikin aja pabrik di sini. Nah. Bisa ya sebenarnya. Bisa dong. Kalau pakai otak Iya, logika mah kan logika ya. Main kan gitu. Lo- Tanah kita gede. Tanah gede. Lo kirim aja sekali ya teknologi lo ke sini. Betul. Udah nggak perlu pakai sip-sipan lagi. Insinyurnya datengin ke Datengin sini, sini, training, ya. Iya kan? Bisa disampaikan? Hah?
sampaikan? Iya, tapi di sana nggak mau. Di sana nggak mau ya, iya. Rakyat gua kerja apa gitu. Iya. Nanti selisih manajemennya nggak kebagian dia, ya kan? Tapi kalau kita bilang oke lah sana, tapi nikel gua nggak kirim ya. Takut juga, Dek. Iya, nggak habis juga nikel kita. Iya, maksudnya ya udah lu bikinnya pabrik ke sana, nikel gua nggak kirim. Si malah kampret berarti. Mau ngolah apa lu gitu. Lu mau jadiin bubur. Orang-orang itu dah, orang-orang itu dah. Lu mau jadiin bubur, bubur iya. palapa pakai Iya, nikel. Oke, Motrix ya. Ini memang Kang Genta ini memang kayaknya Kemana-mana ya? Kemana-mana nih. Ya, cuman pengen dilihat apakah gue cocok di apakah itu pak gue. Yes. Ini sambil mencari nih. Ya. Termasuk si Sambil Motrix mencari. ini. Nah kebetulan memang di Motrix ini pak Pak itu tadi ya. Pak harusnya kan. Iya. Kalau kata Fakultas Hukum. kata orang dulu kan emang bukan paknya Iya. gitu kan. Iya. Emang bukan paknya udah lu. Iya. Pantesan sih siapa namanya itu penyanyi rock itu? Nyanyinya Siapa? Pakski Papa Preman-Preman ya. Bukan Pakski Papa Preman-Preman. Iya. Nah di Motrix ini kami di direksi itu ada berempat, Cing. Oke. Bang Ade. Yang pertama itu komisarisnya pensiunan pejabat BI. Oke. Lalu ada artis, direktur Oke. utamanya artis, Oke. Andika Pratama. Oke. Itu yang Lalu minta sama si Andika dah. Pantesan kaya tuh anak. Minta sama dia deh sepeda. Motrix nih. Ulang tahun bininya dibeliin Mercy. Iya. Nah, Iya, terus iya. gua di marketing director dan brand Oke. karena di sisi kreatif kan. Lalu ada operasional direkturnya itu Bambang Asmara Budi. 22 tahun orang yang ada di belakang Yamaha Indonesia. Oke. Salah satu penciptanya Oh, iya, Yamaha selalu di depan. Iya. Itu Bambang Asmara. Iya. Sudah pensiun, lalu melihat potensi ini, lalu join kepada Motrix. Jadilah, berarti udah. Gitu. Jadi kita Jadi ada, ini. ada berempat nih direksinya. Oke. Jadi- Nah, dia udah sampai mana sekarang produksinya? Udah ada yang jadi belum? Nah, sekarang ini kami kemarin sudah order sekitar 10 dulu Oke. untuk kita mau bedah. Mokap. Oke. Kita mau bedah gitu. Nah, mungkin ini salah satu cara yang efektif ya, karena kita kan jaringannya mungkin ya kita punya jaringan di atas lah. Ya. Jadi gua itu Motrix itu sekarang itu masuknya ke BUMN sih. Maksudnya? Untuk cari project-project di BUMN ini kan mereka mencari vendor. Ya. Karena Kepresnya udah keluar. Ya. Akhirnya gua masuk ke seperti koperasi karyawan. Ya. Untuk nyuplai orang-orang Ada dulu gesit ini. itu. Nggak ada. Kan gua bikin sendiri. Oh iya, Bukan kalau gesit kan si Wika ya. Wika ya. Nah, kalau gua karena kita brandnya Motrix sendiri ya berarti kan nggak bawa motor orang. Iya. Iya. Jadi kemarin itu sudah MOU dengan Kopos, salah satu koperasi besar di Indonesia. Itu kita MOU targetnya 4.800 motor. 4.800 unit. Yes. Untuk dipasarkan atau untuk si Untuk staffnya, Oke. anggota koperasi Ya. dan ama gue itu dijadikan mereka main dealer di Jabar untuk Oke. bisa dijual kepada umum. Oke. Jadi, bisnisnya di sana. Iya. Jadi gua mencoba mencari jalan efektif supaya kalau meeting tuh sekali, 2 kali, 3 kali 100 motor. Iya. Iya. Tapi kan ini motor belum jadi. Yes, nah itulah Ngejual apaan? Orang motor listrik udah ada yang jadi orang. Nah, bisa unit- lihat. Mau jual janji. Nah, Kayak ini- kampanye dong. Iya. uniknya Motrix itu adalah kayak Messi, Cing. Bang. Oke. Jadi masih di dalam kandungan udah dikontrak sama Barcelona. Iya. Iya. Tapi gimana cara ngeyakininnya? Maksud gue, Kita kan ada sampel. sampel yang udah jadi di Sudah sana. ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di kita punya dealer showroom itu di Cirende, Lebak Bulus. Di mananya? Sebelah Dia rumahnya Pizza Hut. Cedera. Oh. Bali View. Bali View. Sebelahnya 100 meter ada Motrix. Oke. Deket lagi kita. Dekat lagi dekat rumah ya Bali View. Sekarang Abang lagi. ipar gua dua-duanya di Bali View. Nah, Iya, itu iya. sebelah Bali View. Ini gua simpen lah kartu namanya ntar gua minta diskon. Ya jadi. Itu tadi kalau sama temen suruh mahal malah ini minta diskon. Kalau gue malah minta gratis. Oh iya. Iya. Oh iya. Kita endorse. ya. Endorse. Mau jadi iklan mungkin boleh, lo gue bonceng ya. Teli, ya. Tapi kalau di apa itu showroom, artinya udah ada motor yang jadi. Sudah ada, tapi motor Belum yang jual, tapi. motor yang ada di sana sekarang masih Mediator, Cing. Bang. Maksudnya Mediator tuh gimana? Merek lain.
merek lain kita masukin di showroom, lalu kita jual. Jadi mediator saja seperti Greenfly, Rakata, Volta nggak ada. Volta nggak ada. Alfa. Mesit nggak ada. Alfa nggak ada. Alfa ini bentuknya nanti kayak apa sih? Bentuknya seperti Vespa. Oh, bentuknya seperti Vespa. Bentuknya kayak Vespa. Kayak skuter jadinya. Kayak skuter. Kalau yang lain kan ada yang kayak motor bebek. Yes. Nah, kalau ini seperti Vespa. skuter Seperti Mio. Oke. Ya, seperti itulah. Vespa. Oke. Baterainya berapa jam? Nah, kilo apa jam sih kalau gitu ukurannya? kalau Jarak baterai apa itu waktu sih? umur. Enggak. Sekali. Habisnya. Sekali charge full, itu hitungannya Berapa jauh? Berapa jam, berapa kilo? Nah, pakai baterai itu ada 2 macam. Oke. Kalau yang lithium dia bisa lebih lama. Lebih lama. Kayak handphone aja ya. Kayak handphone dari 100 sampai ke 0 kan. Ya. Jarak sih. Cik. Jarak ya? Jarak. Kalau yang normalnya sekarang itu 60 sampai 70 km. 60-70 kilo. Udah harus ngecas. Sudah harus ngecas lagi. Ngecasnya berapa lama? Kalau yang baterainya CLA bisa sampai 6 jam. Oh, memang benar. idealnya di bawah tidur. Iya. Idealnya Iya. ngecas di rumah. Oke. Tapi kan kalau ngecas di rumah berarti harus ambil motor yang bisa charge everywhere. Iya. Yang tidak di swap. Iya. Kan ada itu yang swap. Ya. Tuker ya. Tukernya tapi kan di SPKLU kan. Iya. Gitu. Indomaret sekarang banyak kayaknya. Indomaret kita juga sekarang lagi mau menjajaki kerjasama dengan beberapa seperti jaringannya Indomaret, Alfamart, bikin ini, Cing. Baterai. Bikin station ya. Station karena kan kita motor listrik kan harus ada ya istilahnya SPBU-nya lah. Iya. Kalau bensin kan kita sudah tidak Ya udah di mana-mana. ragu kan. Iya. Wah, habis dikit lagi. Tapi pasti adalah Pertamini aja. Iya, lah. masih ada yang kecil-kecil lah ya. Nah kan problemnya di Indonesia kan pada saat baterainya swap, infrastrukturnya ini apakah sudah ada atau belum? Ya. Tapi sekarang sudah terus berjalan. Ya. Oke. Tapi kalau 60-70 pendek banget ya? Pendek. Maksudnya Nggak bisa tuh. Nggak bisa touring keluar. Touring ya bisa, tapi itu tadi kalau jaringan SPKL-nya itu udah SPKLU. SPKLU-nya udah mulai banyak di sepanjang perjalanan, itu bisa deh lu. Kalau buat online, Gojek, Grab segala macam itu memang dia yang paling efektif itu yang swap. Yang swap Ya, karena dia bisa ganti di mana-mana. Karena dia bisa ganti di mana saja kan. Dia tinggal ambil, masuk. Ya. Tapi kalau yang kudu dicolok itu, itu kita ngasok itu. Ya memang tapi motrix atau motor listrik itu memang idealnya buat urban sih, Cing. Iya. Tapi kalau misalnya kita sekarang kan udah lihat kayaknya orang Bekasi, Depok yang pakai motor ya ke Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang itu bolak-balik aja udah lebih dari 60 kilo. Betul. Artinya kalau yang nggak di swap sulit dapat pasar orang sana, harus di dalam Jakarta. Kayaknya orang Jakarta juga muter-muter sampai 60 sehari. Iya, habis. Iya, sampai. Tapi sampai. kalau yang motornya dia charge everywhere, artinya yang sudah built-in baterainya, dia datang ke kantor nih, ke sini. Charge aja ke tembok ke gitu. Listrik. Tapi yang harus yang built-in ya. Yang baterainya udah di dalam. Nah, Motrix itu sekarang motor yang ada sekarang lagi dibedah oleh salah satu pabrikan baterai di Indonesia. Adalah brandnya itu ada 2 kemarin kita sudah meeting. Kita lagi membuat bagaimana caranya Motrix yang seri pertama ada 2 tipe. Bisa di swap dan bisa charge everywhere ini. Iya. Charge everywhere juga agak sulit dong. Maksudnya belum tentu orang yang didatengin mau ngasih listrik. Nah itu makanya nanti kalau ini sudah rame, jadi kita pasang itu. Industrinya nanti di depan bayar listrik. Jadi murah, tokennya di depan, Hel. Iya, ngerti. Maksudnya nggak semua tempat akan. Bukan, nanti kalau ini udah rame, artinya lo akan pasang token di depan. Kalau gue ke tempat lo bawa itu, gue nyolok. Gocek. Gitu kan? Nih, Del, tadi gue nyolok itu tuh, keluar itu, gitu. Tapi pernah tahu nggak? Kenapa kita ke Eco Green atau ke listrik? Karena murah, Cing. Perbandingan bensin sama listrik. 60-70 kilo itu. 60 kilo, anggap 60 kilo. 60 kilo lah ya. Satu bensin motor itu berapa rupiah? 10.000 per talet. 10.000 per talet. Jarak dapat berapa kilo? Tergantung. Kalau motor baru bisa 40, lebih. Kalau motor baru bisa 40, 45 gitu. Rata-rata 30 km lah ya. Kurang lebih. Anggap 30 km. Berarti kalau untuk 60 km 20.000 2 liter 20.000. Motor listrik itu satu Motrix itu kita anggap Motrix aja dulu ya.
itu hanya 2 kWh. 1 kWh-nya itu 1.700. 1.700, 3.400 doang ya. 3.400. Goceng nggak nyampe Tapi gitu. beli awalnya mahalan mana? Beli satu Beli motor sama- unitnya. Motor listrik. Mahalan motor listrik. Enggak, motor bensin. Lebih ekonomis motor listrik. Gue yang motor gue ini 13. Oke, 13 juta. 13 juta. Off the road. 13 juta ya dapat yang kecil-kecil Mio Beat kali Sekarang, ya. Mio Beat udah nggak boleh juga ya? Gue nggak ngerti, gue udah lama. Udah di atas 20 deh semua motor. Vario berapa? 20. Oh, ya kalau Vario udah 20 lebih. Kemarin Yamaha ngeluarin juga tapi nggak apa sebut ya? Nggak apa-apa. aman. Kemarin ngeluarin Bebas loh tapi sini. 50-an. Sampai Panasonic ngeluarin loh. Oke. Panasonic. Motor. Motor listrik ngeluarin. Kemarin waktu di pameran kan kita datang. Oh iya kemarin pameran ya. Ya Iya, sebenarnya semua industri yang berhubungan sama baterai bisa bikin motor listrik sebenarnya. Karena Emang cuma itu doang udah. Intinya di baterai sama dinamo. Butuhnya itu doang iya, baterai sama dinamo diputerin gitu kan. ABC aja bikin baterai. Bikin baterai buat Motor listrik. Oh iya kalau dia kan memang spesialis Memang baterai kan. dunianya- Kalau sekarang jadi dunianya berubah jadi gede aja gitu, baterai listrik gitu ya. Berkembang. Iya. Iya. Sekarang udah ada standarnya belum sih? Baterainya itu yang di swap tuh kita bisa beli di mana aja. Kayak dulu kan handphone tuh udah ada beli di mana aja bisa baterai dengan berbagai macam merek. Oke. Nah kalau si Motrix ini harus pakai baterai Motrix atau bisa atau pakai baterai apa aja. apa aja yang generik lah atau gimana gitu. Nah, tergantung dudukannya. Oke, Atau iya. Kita sebutnya ember lah. Iya. Nah itu udah ada Ininya. standarnya nggak? Bucketnya. Kalau standarnya sih belum ada. Belum ada. Jadi masing-masing merek punya ukuran sendiri. Punya Nah, sendiri. itu yang agak merepotkan ya. Iya, Nah, iya. ini yang Yang masih merepotkan maksudnya. Ini yang lagi kita udah ketemu dengan 2 produsen baterai besar, salah satunya ABC itu. Mereka sedang mencoba menciptakan baterai yang bisa Universal. Apa aja? Universal. Ya. Karena- Kalau yang built-in, Ya. colokannya juga udah universal atau masih? universal. Kalau built-in kan dapatnya adaptor. Oke. Jadi kan tinggal kayak laptop. Oke, ya. Colok dulu baru ke sana. Iya. Oke. Jadi ada Oh. adaptornya. Iya. Oh, iya. Dia nggak- Jadi nggak- yang ini yang adaptornya ya. Yes. Yang bisa dicolok semuanya. Yang dicolok Tapi ya. yang ke motornya beda-beda mungkin ya. Motornya apa aja bisa. Iya, ini yang adaptornya. Adaptor. Iya. Dari adaptor Kayak tinggal laptop. ke listrik. Kayak laptop. ya. Iya. Jadi beli itu lengkap dengan adaptor. Sudah lengkap. Yang built-in. Yang built-in sudah lengkap. Iya. Tapi ini kan baru ya. Nanti lama-lama ke sana pasti banyak kemudahan lah itu. Iya. Pasti banyak kemudahan itu kan udah dipikirin kan. Nanti ada ITC khusus baterai nanti. Baterai motor. Iya. Pasti ada itu. Tapi Nah, cuman gua kalau di Indonesia ya, kalau untuk motor listrik ya, itu memang kudu lebih ini buat semuanya ini kudu lebih ini istilahnya apa? Indonesia itu kan naik motor masih sembarangan ya. Yes. Ada knalpotnya breng aja masih sembarangan nih. Attitude-nya gitu. Ya. Nah, ini kalau motor listrik nggak denger apa itu brak aja. Wah, kagak kedengeran gua. Ya, ternyata ada kan orang di disuarain sini. sekarang. Hah? Disuarain. Itulah keluar regulasi pemerintah. Iya. Kecepatan maksimalnya 60 km. Iya. Kalau Karena nggak ada suaranya, Cik. kalau regulasi kan begitu emang. Regulasi gitu. Tapi sekarang industri baru tercipta. Jadi di grup, gue kan suka mantau grup juga kan, Iya. grup-grup motor listrik gitulah. Ah. Rame gitu kan. Industri baru tercipta gara-gara itu. Tukang kilik dinamo, Cing. Iya. Hah? Kilik dinamo biar lebih cepat. Iya. Kan industri juga kan. Tumbuhlah orang-orang ahli kilik dinamo biar lebih cepat. Kalau dulu mah kita kilik Tamiya. Tamiya iya sama. Oh, jadi ini lebih kencang. Ada. Nah, cuma kan problemnya adalah suaranya nggak ada kan. Heeh. Diciptakanlah alien sound. Emang harus pas ada suaranya. Oh, jadi pas udah lagi digas, Iya. sing Iya, bunyi. gitu. Kalau nggak Pakai bahaya, speaker, Cing. iya. Iya, itu tadi yang gue gini. Wih, ini motor listrik mulai Udah rame harus di pakai suara Indonesia. kayaknya sekarang. Nah, motor yang gua lagi mau keluarin ini adalah ada suaranya. Udah ada suaranya. Tapi memang tidak seperti motor bensin ya. Iya. Paling nggak kedengeran sama orang yang di Kita sekitar. sebutnya UFO sound. Sing gitu. Sing. Nah, ini penting soalnya kalau di Indonesia itu. Karena kalau sepi-sepi aja tiba-tiba brak gitu orang kita. Kita mau ke kanan. Iya, terus
wah sebenarnya kalau kedengeran gitu. Kalau mau minggir bunyi jangan jangan. Natat. Nah, itu minggir tuh. Bikin gitu. Ininya pakai strobo aja. Natat. Gitu. Rame ya bentar lagi kayaknya kalau kayak apa namanya YouTube India tuh. Iya. Ya kan makanan tapi tetap bunyi tatat. Kadang-kadang komentatornya ya gitu lagi masak ini kita sebentar lagi ya itu tadi bunyinya bis kata gitu. Rese banget komentatornya masakan India itu. Tapi ini bakal cepet gak sih? Kan ini membunuh banyak industri loh. Industri karburator, industri busi, industri banyak banget yang terbunuh. Ya itulah industri apa namanya? Iya itulah teknologi ya. Teknologi. Tapi nanti akan ini gitu. Sekarang ini aja mobil manual. Ya kan? Timbul mobil matic, mobil manual yang terbunuh apa aja itu? Iya. Ya sekarang udah semuanya mobil matic. Ya handphone aja yang kita pakai kan membunuh banyak teknologi juga. Iya, ya memang. Komputer, laptop, akhirnya mereka akan berubah gitu. Mungkin ya tadi ya busi dia akan berubah jadi tukang setang mungkin gitu. Industri kameramen yang dari helikopter, pakai drone, selesai. Iya. Helikopternya terbunuh itu. Ya mau nggak mau. Nggak ada sewanya. Nggak ada sewa. Mau nggak mau memang harus adaptif kan. Iya. Adaptif kitanya. Tapi cepat maksudnya. Gede-gede juga gitu ininya nih pemainnya gede-gede juga. Iya. Karena kan yang di atas sana. Iyalah. Nggak bisa lah. Ini memang harus ada yang menguasai. Iya. Kan sekarang lagi rame nih isu pemberian subsidi motor listrik 7 juta. Itu kan pemerintah kemarin sudah keluarkan itu kan. Nah kemarin sempat tertunda tuh daya beli masyarakat mau beli motor listrik gara-gara ada statement itu kan. Beli nggak ya? Tapi nunggu dulu lumayan 7 juta. Kalau harga motor 7 juta itu ada, Bang. Selesai dong. Ada. Berarti kan dia datang ke showroom, dia nggak bawa duit, bisa bawa pulang. Bawa pulang kan? Tapi pertanyaannya adalah redeemnya ini kemana? Iya. Iya itu. Kayaknya daripada dikasih uang kayak begitu cashback 7 juta dari pemerintah, mendingan dia bikinin stasiun isi ya. SPKU-nya kan, PLN kan? Iya. Mendingan bikin gituan ya. Tapi kan udah terpikir lah. Udah terpikir itu, cuma belum aja. Nggak dapat cuan kali kalau gitu kan. Per kemarin sudah keluar statement dari yang itulah yang pegang itu kan pemerintah ya. Jadi subsidi 7 juta ini untuk 2023 itu 200.000 motor. 200.000 motor? Ya. 1,4 triliun udah. Ya. 200.000 motor. Oke. Prinsipnya kan banyak. Ada Motrix, ada brand-brand yang lain, Honda, Yamaha segala macam, Panasonic dan segala macam. Pertanyaannya adalah 200.000 motor untuk 2023. Kita masyarakat Jakarta aja udah berapa, Iya. Belum ada yang di Konawe, belum ada yang di Indonesia gede banget ini. Mungkin nggak rebutan. Iyalah. Caranya gimana nih? Iya. Tapi ini kalau yang lo setahu lo ini orang yang beli ini dia udah punya motor ya? Biasanya gitu. Dia udah punya motor atau ini tante gue baru beli. Nah. Tapi lu punya motor? Enggak, cuman lututnya sakit. Jadi tante gue kemarin gini, tante gue tuh ada masalah sama lutut, cuman dia kan jadinya susah, ke masjid susah, mau ikut pengajian susah gitu ya. Akhirnya dia kalau beli motor bensin, dia nggak berani, belilah motor listrik. Gitu, untuk apa ya? Untuk dia sekedar ke masjid, pengajian gitu. Gitu, belinya tuh gara-gara itu tuh. 5 koma tuh kayaknya. Nah itu yang nggak harus pakai STNK. Selis ya kayaknya ya. Kayaknya bukan yang nggak ber-STNK ya. Apa skuter namanya? berarti. Skuter ya. Selis. Sepeda listrik. Nah itu nggak pakai STNK. Nggak pakai STNK. Oh jadi ada selis, ada molis ya? Ada selis, ada molis. Kalau selis kan berarti sepeda listrik. Sepeda listrik ya. Iya. Biasanya dari watt sih. Kan sekarang kan kalau motor listrik itu kan bukan cc, tapi watt. Wattnya. Iya. Nah itu sampai batas mana itu disebut motor gitu? Sepertinya kalau minimal itu 800 watt deh. Itu motor? Baru boleh STNK. 800. Harus STNK maksudnya atau boleh? Harus ya. Nah, kalau dia tidak punya STNK berarti dia tidak boleh ke jalan raya, di kompleks saja. Oh gitu. Tapi dia boleh opsi itu boleh. Tapi kalau dia mau keluar jalan raya dia bisa ditangkap. Bisa ditangkap karena kan speknya kan udah mungkin di atas 800 watt. Tapi sih kayaknya banyak yang milih itu. Banyak sekarang yang milih nggak pakai STNK. Sekarang sepeda boleh jalan banyak raya. yang milih nggak pakai STNK. Ya. Kalau pilihannya boleh atau tidak di Indonesia pasti tidak.
Ya. Nah, gue bayar pajak lagi. Ya kan, STNK bayar pajak lagi kan? Nggak Tapi usah kan sih di nggak boleh komplek doang. resikonya. Keluarnya jarang-jarang gitu. Enggak, kalau misalnya nggak ada STNK pun kenapa nggak boleh di jalan raya? Sepeda aja juga boleh di jalan raya. Molis karena sudah motor listrik. Iya, karena 800 watt itu tadi. Iya, itu STNK boleh di jalan raya. Nah, yang di bawah 800 watt nggak boleh ke jalan raya. Boleh. Boleh. Ya, makanya kalau yang dia masuk kategorinya skuter atau sepeda listrik, kan berarti kan ada speknya kan? Iya. Nah, itu dia boleh-boleh saja. Ini emang nanti akan rame nih ya gitu Rame. Ibu-ibu yang naik motor masih begitu, Iya. sekarang dia naik sepeda doang, tapi kencengnya lebih dari sepeda nih, ya kan? Nah ini ada tantangan, mungkin nanti akan ada polisi khusus sepeda listrik. Iya. Tapi memang akan beralih sih, Cing. Iya. Memang akan karena lebih hemat. Lebih hemat. Iya, Walaupun iya. tadi opsinya ada itu ya. Ya, gue muter-muter habis Iya. baterainya gitu Iya. kan. Tapi kalau dia nyolok lagi misalnya ke kantor, dia dapat dua bar. Ya kan dia lumayan. Udah, 2 bar bisa pulang. Iya. Teknologinya harus diperbaiki. Kayak misalnya kan lo ngecas dalam kondisi baterai belum habis, itu ngerusak baterai. Betul. Gitu. Edukasinya ya. Iya. Nah, tapi kalau ini kayaknya harus bisa. Iya. Karena kan nggak mungkin. Kalau kita handphone kan ditinggal tidur habis besok pagi colok gitu. Kalau ini istirahat dulu deh gitu. Nah. Kalau nunggu habis pas nggak ada SPKLU-nya. Iya, cilaka. Iya, ngerti maksud gue. Itu akan menjadi nilai jual nih, baterai ini bisa dicas dalam kondisi berapa aja tanpa merusak kualitas. Karena kalau kita belum kosong, kita cas itu kecas tetap, tapi merusak kualitas baterainya. Gitu. Makanya keluar baterai litium. Oke. Itu yang bisa dicas di kondisi mana aja? 2 jam itu bisa kapan aja. 2 jam itu penuh. Litium, tapi harganya itu dari nol ya. Dari kosong itu 2 jam penuh. Nah, jadi kalau masih separuh 3 jam colok aja cepat gitu. Maksudnya setengah jam aja lu berhenti istirahat sholat aja colok balik udah nambah tuh kalau litium gitu. Cuma memang harganya litium memang ya di mana-mana ada barang ada harga lah. Tapi itu bukannya perkara chargernya, rapid charger atau si teknologi charge-nya, bukan teknologi baterainya. Teknologi baterainya. Baterainya malah. Teknologi baterainya lah. Harus teknologi baterainya karena dia yang mudah menyimpan gitu kan, dia mudah menyerap kan gitu kan, dikirim listrik sama dia disedotnya cepat. Bukan, maksud gue rapid charger itu kayak kita di handphone. Itu bukan masalah baterai, masalah charger kita, rapid charger atau bukan. Oh iya, kita gitu. Kalau handphone kalau baterainya semakin kecil dengan rapid charger ya semakin cepat. Iya betul. Baterainya kapasitas semakin gede, pakai rapid charger ya semakin lama. Nah ini si chargernya yang berarus teknologinya. yang teknologinya chargernya. Kalau kan itu kan dia satu paket dengan baterainya dengan adaptornya kan. Jadi dia satu paket. Gitu. Nah, litium itu 12 juta, Cing. Kalau nggak salah tuh hari ini tuh 12 juta. Baterainya doangnya 12 juta. Tapi untuk di motor. Untuk jadi di motor itu. Ya, kalau CLA bisa beli motor satu lagi. Kalau CLA itu 2 juta. Tapi umurnya ya 2 tahun, 3 tahun. CLA. Ya. Kalau litium 10 bisa tahun. Sampai 10 tahun. Iya, memang kadang-kadang kalau kita beli mahal di depan itu bisa panjang gitu kan, lifetime-nya panjang gitu. Cuman kan memang kita bisa mampu beli di depan segede gitu apa enggak kan gitu. Nanti industrinya charger station ini jadi banyak nanti. Iya. Industrinya. Jadi kalau misalnya sekarang kita cari kafe yang ada wifi-nya ya. Kalau nanti kafe yang ada colokannya. Charging station. Jadi nanti kalau di depan kafe itu kabelnya ngolor-ngolor cing ke sana cing. Set kan kita nggak bisa masuk semua motornya. Motor tetap parkir di situ. Nih kabelnya yang colok ke sana. Atau di atas tuh. Ada di atas. Kayak apa namanya angin tuh. Simpen di parkiran kan kayak angin kan. Kayak angin kalau angin di bengkel tuh. Jadi ngelawer gitu tuh. Colok. Gue udah bikin ininya apa namanya prototype namanya box trick. Boxnya Motrik. Gue bikin prototype. Gitu. Karena gue pengen ngasih tahu bahwa kita sudah siap infrastrukturnya. Kalau ada kerjasama, misalnya kayak kerjasama sama PT apa, kita bisa kasih. Jadi lu ngorder ke kita kasih solusi juga untuk si charging stationnya. Oke, mantap lah. Oke, kita tunggu produk-produknya Motrik ya. Kita siap lah ya. Bawa ke sini ya. Nah, kita siap lah ya. Kita kalau nanti mau launching di sini kita siap gitu ya kan. Kita juga suruh nyoba kita siap gitu ya. Karena banyak banget kayaknya yang udah mulai butuh
motor listrik ya. Mantap lah. Iya. Mudah-mudahan lah. Ini di samping ya. sini nih si punya Ridwan Hanif dia mengelektrikan sepeda. Mengkonversi. Iya. Sepeda biasa tapi terus biasa. dikasih dinamo ya. Dia bikin sendiri ya. Tanamin dinamo. listrik. Iya. Oke. Harganya juga lumayan mahal-mahal. Ya tergantung baterainya juga. Kalau motor listrik aerodinamis bentuk modelnya juga dipikirkan nggak? Dipikirkan. Jadi malah bisa ngebut ya. Maksudnya dipikirkan untuk bisa kenceng. Kenapa nggak dibikin supaya nggak bisa kenceng ya? Karena nggak ada suaranya itu, Cing. Oh, Bahaya. ya, Kalau mau kenceng kayak kemarin balapan F1 apa namanya yang itu yang rame itu Formula E. Enggak, maksud gue justru karena supaya nggak bisa kenceng harusnya didesain supaya dia nggak bisa ngebut. Oh, ada. Gitunya sih. Ini ada. Jadi panteknya. Iya, jadi ada sebuah kayak kode gitu ya. Pada saat dia mencapai kecepatan berapa? Kita sambungkan, apalah ada nama istilahnya gitu ya. Itu dia maksimal 25 km per jam. Iya. Ada sebuah kunci rahasia di motor listrik itu, beberapa ya. Iya. Itu maksimal 60 km per jam. Ada yang maksimalnya 25 km. Oh. Jadi kayak ada kunci rahasia gitu, kayak apa ya, kayak ada. Iya. Pokoknya itu yang membuat dinamonya gitu. Nggak mau inilah ya. Nggak mau kencang. Atau ininya gasnya dipentok gitu. Kok nggak bisa lagi? Nggak bisa, cuma segitu ada kuncinya gitu. Itu untuk keamanan itu. Tapi ya regulasinya pemerintah kan memang udah begitu ya. Iya, sambil berjalan. Makanya ya. keluar industri itu tuh, industri klik-klik dinamo itu. Seru bisa juga. aja diakalin lah. Gitu. Bisa itu Indonesia itu paling jago. Pokoknya Indonesia itu paling jago lah. Kalau untuk gitu-gitu lah ya. Nah, ini rencana kapan nih launching? Launchingnya kemungkinan di Jawa Barat. Iya. Sekalian kerjasama dengan yang koperasi. Iya. di sana, Udah ada tenggat waktunya? April. Planningnya April ini. April masih kosong, Man? Abdel? Kosong. Berapa varian? Baru satu. Oh, satu varian. Baru satu varian. Ya, yang dijual. Ya udah motrik nih ya nanti ya. Udah motrik nih ya. motrik. Nama ini ya. Oke. Tapi udah laku 4.800. Ya, secara MOU. Iya, secara MOU. Apa namanya? Tapi pasti laku lah, karena kan si itu juga ditekan harus beli. Iya, BUMN. Iya. Jadi gue masuk Enak ke ya? BUMN. Iya. Jadi kalau punya link, gue yang finishing aja. Iya. Kan ada selisih manajemen. Iya. Selisih manajemen. Pejuang selisih nih kayaknya nih. Kayak bener juga temen gue pejuang selisih. Iya. Oke, itu tadi motrik Del. Masih ada lagi Del. Nih Kang Gentan emang kayaknya tidurnya cuma sebentar kayaknya nih. Ada lagi Del. Beliau juga ketua umum Persatuan Olahraga Ronet seluruh Indonesia. Ronet itu apa? Sekeliling net. Iya. Ini net, ron itu sekeliling. Ronet gitu. Atau jaring yang bundar. Diputer gitu kan. Ronet ini sebenarnya olahraga aslinya tuh dari Amerika. Bang gitu. Kalau di Amerika tuh tenarnya adalah spikeball. Oke. Spikeball. Kalau di Amerika. Mereka sudah ada sejak tahun 89. Iya. Sudah lama. Nah, cuma karena jadi olahraga para raja, olahraga biasanya kan gitu kan. Jadi olahraga para raja, olahraga bangsawan gitu biasanya. Kalau gitu. di Amerika itu kan sebutannya backyard games. Oke. Kan suka ada tuh yang yang suka ngelempar piring ke anjing itu loh. Iya. Frisbee kan. Okay. Akhirnya sekarang jadi olahraga. Prestasi kan. Iya. Nah, sama si ronet atau spikeball ini di Amerikanya itu adalah backyard games. Yang biasa dimainin di taman belakang rumah. Di pantai, segala macam. Mainan keluarga lah ya, iseng lah ya gitu ya. Family sport. Nah, family sport. Karena ini ternyata permainannya membutuhkan ekstra tenaga, endurance, kelincahan segala macam. Akhirnya komunitas-komunitas di luar negeri sana menciptakan turnamen-turnamen lah, kompetisi-kompetisi. Lalu bersepakat karena punya cita-cita yang sama. Untuk olahraga ini bisa ada di Olimpiade atau Olimpik, maka tidak boleh menyebut olahraga ini namanya spikeball, karena spikeball itu adalah merek komersil. Iya. Akhirnya seluruh dunia, termasuk kami ini, gua ini orang pertama di Indonesia yang mempelopori. Akhirnya kita bersepakat
presiden-presiden semua menyebutnya bahwa ini adalah round net. Round net Ya. Net yang round gitu ya. Ya, round yang Round net. berputar lah gitu, Iya. round net. Ininya dari mana awalnya gitu? Ketemu sama si presiden-presiden round net ini? Karena gua mempelopori round net Indonesia. Oke. Oh gitu. Jadi yang ngebawa di Indonesia Kang Genta nih, mainan ini. Yes. Lo main emang? Gua main. Oh. Ya gua paling jago lah dia. Di sini? Oh, ya, di Indonesia gua paling jago. Emang? Gua paling yang pertama yang Emang main. sendiri? Emang sendiri? Enggak, kalau round net itu dia satu tim berdua. Oh, oke. Satu tim. Kalau temennya nggak jago? Sama bini gua pertama main. Iya, kalau sama yang lain domelin Iya, ntar. iya. Sama Itu bininya. bola yang ini? Bolanya? Ini bolanya. Ini salah satu bolanya. Bolanya gini. Mainan anak-anak. Ya. Dia tidak membahayakan. Kalau kena badan nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini dipantulin ke Net, Ya, dipukul ya. Oh, iya, Dipukul kayak- atau disentuh. gitu Hah? ya. Dipukul atau Dipukul, disentuh. Nggak disentuh. boleh dilempar. Oh, nggak Nggak boleh boleh. begini. Nggak boleh. Oh, jadi Jadi, pukul. gitu Harus ya. pukul atau sentuh. Atau Oh, kalau Ya, sentuh doang. buat cadangan doang gitu. Buat cadangan. Dekat. Seperti volley. ya. Sama. Ini netnya misalnya. Yes. Kita pantulin ke sini. Yes. Nanti pantulannya dia harus diambil lawan. Harus diambil lawan. Oke. Kalau volley itu kan masing-masing kan punya kotaknya kan. Ya. Servis nih. Dia Dia boleh dari sini, ya. Satu, Dua, dua, gitu kan? Ya. Tiga. Das. Ini juga sama, cuman perbedaannya bolanya ke bawah. Ke bawah ke Ke net, si ini. naik. Satu gitu kan? Dua. Tiga harus. Oh, jadi tetap 3 juga. Tetap Ya, tiga ya, juga, ya. maksimal. Jadi dari kita boleh lempar ke dia, terus habis Ya, itu balik lempar lagi, balik lagi sikat ya, gitu. baru sikat, gitu. Oh, berarti di tempat kita maksimal 3 dulu. Maksimal 3. Oke. Pakai kaki boleh? Boleh. Seluruh anggota badan boleh, karena volley kan begitu. Oh. Oh, jadi kita senggolin gitu doang boleh juga. Tapi kan hitungannya satu. Oke. Hitungannya satu sentuhan. Kurang bisa ngarahin ya. Ya. Itu berarti gini, kan round ya. Ya. Berarti nggak ada bagi dua, lawannya sini, ini satu ini nggak berarti ya? Hanya pada saat servis pertama saja. Setelahnya 300 Oh, setelahnya derajat. mutar berarti, bebas. Terus nggak ada out berarti. Outnya tidak ada. Jadi matinya kalau lo nggak Matinya bisa kalau balikin. Jatuh kalau doang. nggak bisa balikin. Kalau Iya. bolanya jatuh. Jatuh pada saat kita yang lempar, kita yang nyikat, Kita yang spike, spike jatuh, itu berarti poin angka buat kita. Yes. Oke. Berapa hitungannya? 21. Seperti Kayak- bulu tangkis. Jadi ini kayak digabung-gabung pingpong. nih. Oke. Ya, pingpong ya, beberapa olahraga yang sudah populer digabung-gabung jadilah round net. Oke. Ada sifat voli pantai karena 2 lawan 2. Ya. Voli pantai kan 2 lawan 2. Sentuhannya 3 bola Volley. voli. Hitungannya tadi 21. Berarti ngambilnya Pingpong zaman ada dulu. Pingpong zaman dulu. Iya. Zaman dulu. Pada saat servis bertemu kelipatan 5 dia berputar. Oke. Pingpong. Pingpong ya. Jadi satu orang ngambil servis 5 kali, satu tim 5 kali servis. Enggak, pokoknya dia kayak bulu tangkis aja. Oh, bolak-balik, rally point. Kalau dia masih dapat poin ya dia ambil terus bolanya. oke. Tapi Begitu mati pindah. begitu mati pindah. Jadi Oke. mati poin ya. mati poin. Mati poin tapi terus servisnya pindah. Terus pindah. Oh. Servisnya bebas atau Harus ngarahin, harus ada yang serve, ada yang harus nerima atau bebas yang nerima. Yang nerimanya harus yang lawan dulu. tapi Kayak bulu bebas. tangkis, kayak Iya, bulu iya. tangkis. Oke. Oh, harus ini dulu. Ya harus ada garisnya. Harus ada garisnya Kalau dulu. pas servis pertama. Gua servis dia yang terima. Habis itu pakai bulu tangkis. Oke. Seperti bulu tangkis. Iya, iya. Udah masuk koni belum ini? Nah, sekarang sedang pendaftaran ke KONI. Kan harus kita di organisasi namanya PB Porsi, Ya. Porsi. Kalau bola itu kan PSSI. Iya. Ini Porsi Persatuan Olahraga Seluruh Indonesia. Sekarang sedang Porsi. fokus pembentukan Pengda Oke. untuk bisa mendaftarkan ke KONI. Ya, minimal Menjadi- berapa pengda? Setengah plus satunya provinsi. Provinsi. Ya, yaitu berarti sekarang ada 37. Iya. Berarti 16. 19. Plus satunya Plus pusat. satu. Ya. Sekarang udah berapa pengda? Sekarang udah surat mandat ya. Ya. Surat mandat yang udah keluar tuh 23 provinsi. 23. Ya, Berarti masih kurang ya. Kalau Udah lewat. sudah terbentuk semua, ya, berarti sudah lewat. sudah lewat. Ya. Tapi kejuaraannya iya, udah iya. ada. Sudah banyak. Turnamennya udah ada. Sudah banyak. Di mana? Karena gini, Roundnet itu lahirnya di Bandung. Oke. Jadi ibu kotanya Roundnet itu sejarahnya adalah Iya, iya. Bandung. Karena gue orang Bandung. Dia orang Bandung. Nah, kalau turnamennya kita klub sudah banyak. Eh, Turnamen yang terdekat itu adalah bulan Mei, eh. Piala Gubernur Jawa Barat. Oke. Sampai Kang Ridwan Kamil juga sudah notice ini dan beliau sudah ngasih pialanya. Oke. Nggak, maksud gue tuh lapangannya tuh di mana? Lapangannya Di hall atau di Nah. outdoor? Nah, atau iya di mana? lapangannya itu bawahnya apakah bebas atau ya. Roundnet idealnya adalah rumput.
Oh, rumput. Idealnya. Iya. Berarti outdoor ya? Berarti outdoor. Iya. Kalau kita kadang-kadang juga suka main di tempat futsal. Iya. Kalau di Bandung atau Jakarta kan tidak ada pantai lah ya. Iya. Jadi memang cenderung kita jarang bermain di arena pasir. Iya. Jadi kebanyakan main di tempat futsal atau lapangan bola sekalian. Iya. Atau yang bisa memang yang keras juga kita bisa main. Tapi yang kita pakai deker kan. Oke. Karena banyak jatuh juga ini ya, untuk ngambil-ngambilnya kayak volley berarti ya? Kayak volley. Betul. Turnamen udah banyak. Turnamen Depok, Ronet Depok, Iya. Cirebon, Bandung. Sudah banyak. Bali Depok ada berarti gue mau ikut Ronet Depok aja nih. Nah, ini ada satu yang menarik adalah di bulan September ini Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia, Cing. Asia? Iya. Emang secara prestasi kita udah level Asia? Prestasi kita belum pernah ikutan turnamen internasional. Iya. Karena kemarin yang Piala Dunia 2022 September ke Belgia, kita sudah siap, timnasnya sudah ada, dana sudah ada, segala macam, visanya nggak terbit. Gagal visa ke Belgia. Bulan September kemarin. Makanya karena kemarin kita gagal itu, gua mencoba untuk kita nggak bisa, gua bawa orangnya ke sini. Gua buka di Bali. Oke. Jadi besok tuh September Bali International Ronet Festival. Ada 2 konten. Piala Asia dan International Open Turnamen. Oke. Waduh, keren. Jadi kalau Piala Asia berarti timnas. Ya, timnas. Ya. Piala Asia bola lah kalau kita Piala Asia Ronet. Ya. Itu di Bali tuh. Hadiahnya yang open? Kalau yang open salah satunya adalah Motrik. Oke. Iya, ngambil dari gudang. Iya, ngambil dari gudang. Pak, bagi ya Pak, buat hadiah. Nah, memang open turnamen atau kenapa gua pilih Bali karena gua pengen menciptakan crowd dulu. Iya. Karena olahraga ini kan masih perlu harus sosialisasi kan. Ya. Jadi gimana caranya Bali International Event Ronet ini harus menciptakan crowd. Karena di Bali itu ternyata sudah banyak pemain Ronet tapi bule. Yang dia datang dari Bawa negaranya. Sambil main gitu di ya. Bali ada komunitas katanya. Ada Ronet Bali. Mereka main karena bareng. mereka sudah main di sananya. Oke. Makanya gue ciptakan event itu besok. Iya. Kalau apa namanya turnamen lokal lah gitu sekali bikin turnamen peserta ada berapa? Ya kita biasanya ada minimal misalnya 16 tim. Tapi sekarang udah bisa nyentuh 32 tim. Karena memang sudah banyak kan ya. Iya. Nah kalau sekarang gue udah nggak main, Cing. Udah ketuaan. Karena udah lewat sama yang muda-muda udah. SMA jago-jago, Cing. Ya iyalah. Iya. Ini kan pelatih? Enggak juga. Enggak juga. Enggak, ketua umum aja udah. Iya. Karena ketua umum aja udah. Karena kalau lu udah paham mainnya, itu capek. Iya. Main bulu tangkis kalau master sama master kan 1 poin itu lama ya. Iya. Rally ya rally. Sama main nih, Cing. Enggak jatuh-jatuh ya. Kalau udah sama-sama paham sih dua-duanya paham nih. Wah, gitu. 21 nilai bisa lama banget. Makanya tuh. kalau gua main nih kalau udah ketemu rubber set, misalnya 21 pertama tim lu menang, yang kedua tim lu menang. Berarti kan rubber set kan? Ya. Kalau udah ketemu rubber set, salaman aja. aduh. Rubber set nih, mata kunang-kunang. Udah gak kuat. Salaman aja boleh gak? Napas udah gak kuat nih. Gitu. Iya. Oke. Ini sorry. Berarti gini, ada batas lapangan nggak sih? Nah, ini yang unik. Jadi, karena Ronet ini basicnya adalah olahraga rekreasi, makanya di dunia ini federasi dunia itu International Ronet Federasi dan gua ada di sana kan. Karena sebagai presiden 33 negara. Memang belum ada batasan luar. Nah, yang uniknya adalah kami di organisasi pusat, kita kan ada Binpres, ada sarjana-sarjana olahraga lah. Karena kami punya tujuan olahraga ini mau masuk ke prestasi, maka harus perlu ada adanya riset dan kajian. Berapa lapangan, berapa luas gitu. Iya, harus ada batasnya. Kalau kesana out gitu kan. Gitu. Karena kalau olahraga ini tidak ada batasannya, masuknya olahraga rekreasi. Bebas aja lu gitu. Seenak-enak lu aja. Peraturannya nggak bisa dibuat kan. Tapi karena kita punya tujuan khususnya di Indonesia ya. Gue pengen masuk kami ingin masuk KONI, di mana itu adalah which is jadi sebuah olahraga prestasi ya. Cabang olahraga, makanya harus dibuatlah sebuah peraturan khusus Indonesia. Iya. Tapi yang udah jalan tuh sekali spike paling jauh berapa? Ininya pantulannya. Bouncingnya berapa jauh? Bisa 18-20 meter. Nah, kan ngejarnya setengah mati tuh. Habis ngejar balik lagi dia.
Nah itu yang tadi gua tanya pertama tuh. Ya. Itu kan nggak istilahnya nggak make sense dong, lari 20 meter balik lagi, habis balik cuma gini doang. Ah, selesai lo gitu. Ya kan bisa oper ke teman. Bisa oper ke teman, nggak dia sendiri gitu ya. Tapi artinya perlu lapangan gede. Kalau udah 20 mah. Kalau udah pro. Gede banget dong. Kalau sudah pro, gue sih bisa kasih tahu ada sebuah pertandingan pro itu hampir 30 meter. Lapangannya? Ngejarnya. Oke. Ngejarnya setengah mati 30 meter. Boleh kasih tahu nggak? Iya. Videonya sebentar ya. Itu ya kalau udah beneran pro ya. Ya. Jadi sebetulnya olahraga ronet ini yang effort adalah bikin lapangannya. Iya. Karena satu olahraga 30 meter. Ini pro di Amerika ya. Ini mana ini ya? Ini ya. Lingkarannya. Satu. Balik lagi ya. Iya. Oh iya. Tarik lagi nih. Wah gila dia muter-muter kejauhan banget. Cuman berdua doang lagi. Ya. Itu bundaran itu apa tuh? Ada bundaran lingkar luar, apakah dia batas Lingkar luar itu naboknya cuman di situ apa boleh sampai sedekat ini? batas serve. Serve pertama saja. Oh, jadi lingkar luar itu untuk serve pertama. Itu tadi kan di situ kayaknya banyak lingkaran-lingkaran, itu bukan ya? Itu jadi itu lapangannya. Set 1, set 2. Nah, ini. Itu tadi kalau gitu ya ini gini. Ini kan bisa 30 meter ya? Ya. Terus kalau kita main bareng nih, Ya. lapangan sebelah sama sebelah, itu bisa. Bisa. Tapi larinya kemana-mana Ya. terserah gitu ya? Tapi kan tidak semuanya pro. Iya. Iya, artinya itu sekarang bisa seperti itu. Bisa. Jadi main 4 lapangan langsung, Ya. nggak ada batas luarnya. Tidak ada. Besok di Bali kita menggunakan sebuah lapangan bola skala internasional. Itu 32 set. Rame banget dong ya? Itu bisa tubrukan sama tetangga sebelah. Ya. Kalau round pertama cenderung tidak karena pasti gampang-gampang. Iya. Tapi begitu udah ke perempat Pro. final, semifinal, Iya. baru itu kan. Lah iya, tapi kan gini, artinya gini, itu ini nggak gini, maksudnya gini. Begitu dia kelempar, dus gitu, gua lari nih. Nggak tahu dari sana juga ada pemain sebelah. Betul. Tung, kehalang dia nih gua nih, gitu. Ya. Gimana itu? Itu jadinya ya karena ini banyak rekreasinya, masih banyak rekreasinya. Jadi bisa diulang. Oke, jadi peraturannya masih empuk lah ya. Masih empuk. Masih bapau ya, Masih empuk-empuk bapau, gitu masih ya. Tapi pasti udah diukur lah. Kayak semua permainan kayak bulu tangkis, kayak tenis meja, lagi penyisian awal ya mejanya banyak. Betul. Dengan hall yang sama, mejanya banyak. Betul. Semakin ini semakin Semakin dikurangin sedikit. mejanya. Ya. Makin kurang. Karena semakin pro itu semakin dikurangin mejanya. ini ya, semakin Udah diukur pasti ya. Selain mainnya sudah bisa jauh, Betul. kan kalau cuma 1 atau 2 meja kan nontonnya enak. Ya, betul. Jago soalnya kan. Iya. Tapi memang harus dikaji sih, Cing. Iya. Dikaji. Kalau Semua untuk jadi olahraga prestasi pasti ya. ini sedang ya. sedang dikaji oleh tim Sedang dikaji ya. Binpres dan Litbang. Kita kan di kepengurusan ada penelitian dan pengembangan. Oke. Semua sedang Mungkin lu bisa juga, Cing, udah kemarin ping pong, sekarang coba ronet, Cing. Nggak kuat gue itu. Kalau gue lihat darinya harus lari. Cing Abdel berkenan jadi jajaran dewan dewan pakar. Di ronet ya. Nggak Di kuat itu. ronet. Nggak Lah kuat kan itu. nggak harus, udah lu sama Kang Genta cuma tinggal obrolin doang tadi. Jajaran dewan di kami itu ketua dewan pembina itu Komisaris Utama Asabri, Iya. ex ketua Komisi 5 DPR, Iya. Mulan Jamila, Dewan Penasehat, terus ada Rahel Mariam, Dewan Pembina, terus ada Brigjen Purwadi, Marsekal Muda Bambang ya. Banyak orang-orang tokoh-tokoh penting yang ada di belakang PB Porsi sekarang. Iya. Hebat ya Kang Genta nih ngumpulin orang-orang itu. Iya. karena keisengan tadinya. Karena keisengan ya. Gua bawa. Tadinya, sorry. Berarti tadinya itu ngelihat ini di YouTube atau di mana terus keren juga nih, main gitu atau gimana? Iya, ngelihat pertama tuh 2018 gua. Ngelihat karena kan gua kan suka menciptakan produk-produk yang jarang kayak laserman, Iya. pelukis pasir, Cing. Iya. Udah pernah dengar ada pelukis pasir kan? Iya, pelukis pasir. Nah, itu gua tuh suka menciptakan sebuah produk yang awalnya tuh blue ocean dulu. Iya. Supaya
tidak ada, kan laserman kan masih jarang. Iya, kan? iya jarang. Tapi bisa dikonsumsi kan Iya. buat event. Akhirnya kan jadi seksi harganya. Iya. Karena jarang lawannya. Akhirnya gue selalu bermain di area Blue Ocean dulu, cari-cari sebuah sebuah mainan atau sebuah ide yang sekiranya bisa gue kembangin. Akhirnya gue ngelihat 2018 tuh ngelihat olahraga ini, tapi dulu namanya spikeball. Iya. Nah, gue bawa, gue pelajarin, tapi gue belum beli alatnya nih. Gue pelajarin kok olahraganya kok simple, ya bisa main dalam lucu rumah, ya, gitu ya. di garasi, di pantai, ketawa-ketawa, happy lah gitu kan. Tapi karena 2018 masih sibuk-sibuk event, 2019 pertama ada isu Wuhan itu, corona, pemerintah akan melockdown, kita nggak bisa kemana-mana, ngapa-ngapain. Akhirnya gue buka lagi file itu. Akhirnya gue putuskan ini kayaknya kalau gue bawa, kan gue riset dulu kan, Ronet, spikeball di Bali, di Indonesia nggak ada nih. Ini kalau gue bawa, lucu gue jadi pelopor, jadi bapak Ronetnya kan, gitu kan. Tapi harus komitmen, karena ini kan nasional kan. Akhirnya gue putuskan gue bawa tuh. Barang pertama itu datang Februari. Lu pesan keluar berarti masih keluar. Bola sama di netnya eBay, di eBay. Main berdua dengan istri. Sebelum akhirnya musuhnya? Oh enggak, sama istri doang berdua nih, tangdung gitu doang. Kayak gimana sih mainnya gitu ya? Gue bikin Instagramnya, langsung gue bikin Ronet Indonesia, karena kan gue pengen jadi yang istilahnya apa ya, yang jadi regulator. Belum ada izin ke Ronet sana ya? Belum ada. Oh, tapi sudah Ronet. Sudah Ronet. Udah Ronet ya. Berarti lu bawa ini sudah namanya udah berubah jadi Ronet ya? Sudah jadi Ronet. Oke. Pertamanya sempat pakai nama Spikeball, tapi karena Spikeball ini adalah sebuah brand dan visi gua adalah menjadi sebuah organisasi olahraga murni tanpa membawa brand komersial. Akhirnya dari nama Spikeball, komunitas Spikeball menjadi Ronet Indonesia. Karena gue nggak mau tercampur dengan organisasi dengan brand. Ya. Karena brandnya bisa apa aja nanti. Gitu ya. 2020 Februari, 2021 Desember Munas. Karena cita-citanya kami adalah ini bisa menjadi cabang olahraga. Karena kalau hanya di komunitas, Bang, kita nggak akan kemana-mana. Ya. Gitu. Makanya kita berkumpul, waktu itu ada 13 daerah, 10 klub pertama, dan 3 daerah Pengprov berkumpul di Bandung, kita Munas, menentukan ketua umum. Tapi itu berarti lu ngumpulin orang-orang itu 2 tahun tuh ya? 2 tahun. Dari lu mulai IG pertama, terus orang mulai pada apaan tuh gitu? Ya, main. Karena kan waktu itu kan lockdown kan. Jadi Ronet ini lahir berkah dari pandemik. Karena pada pengangguran semua. Udah main di lapangan depan, sama anak, sama istri gitu ya. Karena kan orang-orang kreatif nih, jadi gue menciptakan kayak slogan, tagar gitu kan di Instagram. Happy di rumah aja. Om Genta ngapain gitu kan ya? Fun di rumah aja. Karena kan dulu kan narasinya yang dibangun itu di rumah saja, di rumah aja. Meningkatkan imunitas dengan happy ya. Jadi gue manfaatkan itu aja di Instagram. Kampanye itu, deng. Akhirnya media-media masuk segala macam. Bikin mabar, pada dateng, happy, ketawa-ketawa, bla bla bla, main mabar. Akhirnya menyebar lah. Berkah pandemik juga nih Ronet. Iya. Nggak semuanya jelek ya pandemi ya? Nggak semuanya jelek. Mungkin kalau dulu belum ada pandemik, dunia event masih lancar seperti hari ini. Nggak ada Ronet. Belum tentu ada Ronet. Belum ada Ronet. Mungkin karena lu masih sibuk. Kali gitu, kan? Lu masih sibuk. Masih nyari laser. Masih nyari laser. Gitu. Laser yang di pinggir-pinggir jalan tuh yang gitu-gitu tuh. Ini kapan yang di Bali? September. Insya Allah. September. Sekarang kita lagi bekerja. Berapa negara yang akan Piala Asia yang sudah daftar 7 negara. 7 negara. Iya. Ya, jagoannya siapa di Asia? Kalau Asia, Thailand belum ada. Oh, Thailand belum ada. Jadi yang udah negara yang udah daftar nih, Singapura, Jepang, Taiwan, Indonesia, India, Filipina, Australia masuk karena masuk Asia ya. Karena kayak sepak bola, biar masuk. mereka bisa berkompetisi. Terus satu lagi adalah Singapura ada Singapura. Nah, ini yang berat Jepang ini kayaknya sama Australia nih. Jepang dan Taiwan dan Australia. Dan Australia kan? Nih, kayak bola tuh. Jepang Australia. Memang Indonesia karena kemarin kita gagal berangkat ke Belgia, memang belum teruji. Belum terukur ya. Belum teruji. Tapi mudah-mudahan besok peringkat ada berarti ya.
Ya kalau peringkat dunia Indonesia berarti karena kemarin Filipina dan Indonesia gagal karena visa, ya sepertinya kita di 33 dan 34. Ya. Karena, Tapi di Open pernah ikut nggak? Open turnamen Indonesia keluar? Oh belum pernah. Oh belum pernah. Jadi Tapi memang belum teruji sama sekali ya. Tapi kalau kita bikin turnamen di Indonesia, lalu Orang pemain luar. luar negeri datang main, sudah di Piala Gubernur yang pertama Kita ada di posisi juara anak SMA. Oh. Mengalahkan Belgia. Dia pasangannya itu Lenny dan Cem dari Kanada, Lenny dari Jerman. Di final ketemu sama anak SMA, 2 orang. SMA kita? SMA Bandung. Ya. Juara. Kita juara? Juara. Ya, berarti lumayan. Berarti Bola-bola kecil sih sebenarnya. ada harapan. Ada harapan. Bola-bola kecil tuh Indonesia, Asia memang lebih Iya. lebih berpeluang dibanding Iya. negara itu. Secara riset, Cing, kenapa ini salah satu hal yang akan ya kalau dari sisi gua ya, ini bisa jadi salah satu jalur prestasi Ya. bagi anak-anak generasi muda kita. Iya. Olahraga di Indonesia yang pemainnya lebih dari 2 orang cenderung susah berprestasi. Ya. Coba, ayo kita data. Yang Kita- lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Sepak Kita- bola, sepak bola, voli, basket. basket. Berprestasi Ya, di mana nih bukan maksudnya? Berprestasi di kancah dunia. Ya. Oke, iya. Tapi kalau yang kita 1 orang dan 2 orang, contoh Yayu Badminton, Basuki, tenis, lapangan, lifter, lifter, anggar, iya. Kita catur, banyak grandmaster. banyak juara ya. Banyak juara di maksimal 2 orang. Di maksimal Bulu 2 orang tangkis. bulu tangkis. Ya, Bisa berkibar lah ya. Iya, Bisa makanya berkibar. Ronet ini salah satu ya kalau menurut gua sih dan beberapa teman-teman yang memang udah fokus di sini. Ya. Sebentar lagi lah ya, bisa jadi juara dunia ya. Bisa jadi punya Amin. Mudah-mudahan. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Gitu. Mantap. Kang Genta. Iya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, Amin. berkah, manfaat buat orang banyak. Banyak Amin. orang Amin. ya. Amin. Sukses Amin. terus Insya pokoknya ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu di Pekerja Event dengan tamu berikutnya.